Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Mari ambil tempat yang terbaik buat sama-sama kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersuka dalam hadirat Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas penebusan-Mu bagi kami. Oleh sebab itu kami mau berkata, hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Kami persembahkan hidup kami bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terserah apa kata Tuhan, kami ikut saja Tuhan. Terima kasih untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Kalau kami bilang terserah apa kata Tuhan,
itu berarti kami rela kehilangan diri kami untuk mendapatkan Tuhan kami yang kami sembah. Karena dengan kehilangan diri kami mampu mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami jadi tidak cuma bernyanyi, tapi kami menjadi pelaku. Kelakuan kami, hidup kami, karakter kami menunjukkan bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Ini kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Oh, semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Dan semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Benar Bapa, semua yang kami miliki harus kami lepaskan, agar kami dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa.
Begitu banyak selama hidup kami hanya memuaskan keinginan kami sendiri. Tetapi saat ini kami mau mendengar kebenaran-Mu. Ajari kami ya Bapa. Tuntun kami agar kami dapat berjalan di jalan hidup yang Kau ajarkan bagi kami. Mampukan setiap kami yang mendengar kebenaran ini, yang mengikuti ibadah ini, agar mereka juga dapat berubah menjadi serupa dengan Engkau. Saat ini ya Bapa, pakai anak-Mu ini, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau hadir dimanapun kami semua berada, dan Engkau yang membimbing kami, menuntun kami agar kami mampu mengerti apa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengar kebenaran-Mu. Kami mohon Bapa, mampukan kami bukan hanya cakap mendengar, tetapi mampukan kami juga untuk cakap melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sering di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, rutinitas kita sehari-hari membuat hidup kita terasa nyaman. Kelihatannya nyaman. Kenapa dikatakan nyaman? Karena kita tidak mau berubah. Tidak mau keluar dari rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Pasti Bapak Ibu Saudara juga banyak rutinitas yang dilakukan termasuk saya. Bahkan kita kadang rasanya kalau harus berganti rutinitas itu berat. Kayaknya tidak enak. Kita tidak menyadari bahwa rutinitas yang kita lakukan itu ternyata sebuah perangkap. Masalahnya apakah perangkap itu membawa kita kepada kebinasaan atau justru perangkap itu membawa kita memiliki kehidupan? Kalau kita mau jujur, kehidupan kita sehari-hari yang kita puaskan adalah daging kita. Makanya kita harus berjuang bagaimana melepaskan segala keinginan kita. Dan saat ini ketika kita mendengar kebenaran ini, maka kita harus sadar bahwa begitu banyak perangkap di dalam perjalanan hidup setiap kita, umat manusia. Dan banyak di antara kita juga yang terjebak di dalam perangkap itu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mau terjebak di dalam perangkap? Pasti jawabannya tidak. Tidak ada yang mau terperangkap di dalamnya. Melihat perangkap berarti perangkap ini memiliki daya pikat yang begitu luar biasa. Sehingga perangkap ini mampu menahan setiap kita dan membelenggu kita siapa saja untuk tercemplung di dalamnya, terjebak di dalamnya dan tidak bisa terlepas. Berbicara perangkap memiliki makna sebagai suatu alat untuk menangkap mangsanya atau korbannya. Bahkan juga perangkap ini sebagai tipu muslihat untuk memperdaya setiap manusia. Bapak Ibu Saudara pasti pernah lihat perangkap untuk menangkap burung atau untuk menangkap tikus. Kalau untuk menangkap burung biasanya perangkap itu terlihatnya satu ruangan. Tetapi ternyata di dalamnya ada ruangan yang lain. Dan di situ ditaruh burung yang lain juga, supaya kelihatannya menarik. Sehingga burung yang lainnya itu melihat, wow, ada burung yang lain lagi dan dia masuk ke dalamnya. Ketika dia masuk di dalam perangkap tersebut, maka dia tidak bisa keluar dan tidak bisa lepas. Kalau kita melihat perangkap dari tikus juga sama. Perangkap itu ditaruh umpan. Makanan kesukaan dari binatang yang mengerat ini, yang menjijikan ini. Sehingga ketika dia masuk, dia terjebak di dalamnya dan tidak bisa terlepas. Begitu pula dalam kehidupan setiap manusia.
Kelihatannya apa yang kita lakukan semuanya itu baik. Kelihatannya itu wajar. Makanya tidak sedikit di antara kita yang merasa bahwa dalam kehidupan ini ya wajar, sama orang lain juga melakukan seperti itu. Apa salahnya? Pandangan dunia melihat wajar, bahkan tidak sedikit berkata hidup kita kan cuma satu kali. Kalau satu kali ya kita nikmatin saja. Buatlah kita bahagia, menikmati ini, menikmati itu, semuanya kita mau menikmati. Dunia mengajarkan dan menyuntikkan filosofi di dalam pikiran kita seperti itu. Hati-hati, ternyata ini juga merupakan perangkap. Dan kalau kita sudah terperangkap di dalamnya, terjebak di dalamnya, kita sulit untuk keluar. Bukan berarti tidak bisa, karena ada kuasa Tuhan Yesus yang mampu membebaskan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya keluar dari perangkap tersebut. Berbicara perangkap, ketika kita melihat kehidupan Yesus sendiri pada saat di dunia ini, dia pun mengalami hal yang sama. Begitu banyak perangkap, begitu banyak jebakan. Bahkan iblis berusaha untuk menjebak dia agar terperangkap di dalam tipu dayanya. Kalau kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis di sini berusaha mencobai dan menjebak Yesus. Kalau kita melihat dari ayat 2 ini dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Setelah berpuasa maka dia lapar. Dagingnya menuntut untuk dipuaskan. Dagingnya menuntut untuk diberi makan. Dan iblis menggunakan situasi ini, kondisi ini untuk menjebak Yesus agar masuk di dalam perangkapnya. Ketika melihat firman Tuhan ini pada saat tubuhnya mengalami kelemahan, mengalami kelaparan yang harus diisi dengan makanan yang mengenyangkan, iblis pun berusaha untuk menipu cara berpikir daripada Yesus pada saat itu. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus bisa lakukan itu. Iblis tahu, bukannya tidak tahu. Dia tahu Yesus bisa melakukan itu. Bisa merubah batu menjadi roti. Bahkan dia katakan, "Jika engkau anak Allah." Apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus anak Allah? Iblis tahu Yesus anak Allah. Disinilah dia mempermainkan kata-kata. Dia berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Dia berusaha untuk mempengaruhi cara berpikir dari Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia katakan dan dia mengingatkan, dan ini sebagai pernyataan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Melihat hal ini, mari sadarilah, terlalu banyak kita sering sekali fokus kepada daging kita. Daging kita selalu menuntut untuk dikenyangkan. Daging kita selalu menuntut hasrat-hasrat yang bertolak belakang dengan apa yang Bapa inginkan. Ketika Yesus mengalami hal ini, Yesus sendiri juga sadar, dia tahu dia bisa merubah batu menjadi roti. Tetapi dia memberikan contoh kepada kita semua yang percaya kepadanya, agar kita berhati-hati dan kita tidak sembarangan. Dan kita tidak boleh fokus kepada tubuh jasmani kita. Bukan setelah ini Bapak, Ibu, Saudara berkata, berarti kalau gitu kita tidak perlu menjaga tubuh kita. Itu salah. Kita tidak boleh terikat dan memberi makan daging kita ini sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kehendak kita. Hal ini yang sangat banyak dicari, bahkan dikejar oleh setiap kita umat manusia, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan daging kita, kebutuhan manusia jasmaniah kita.
Sehingga hal ini terlihat wajar di mata dunia, wajar di mata orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita ada pernyataan yang jelas bahwa seharusnya kita bukan fokus kepada daging kita, tetapi kita fokus kepada kehidupan, kekekalan kita. Perangkap yang dilakukan iblis di sini berusaha untuk menjebak kita agar kita terperangkap di dalam kedagingan diri kita sendiri. Kita pasti sadar kan? Kalau kita menginginkan sesuatu, daging ini kita selalu berusaha untuk memenuhinya. Ketika kita lapar, kita ingin makan yang makanan menyenangkan lidah kita, kita berusaha untuk mencarinya. Kita berusaha untuk menyenangkannya terus. Sampai kita lupa kita punya tugas untuk menjaga tubuh ini supaya kita bisa panjang umur. Tetapi yang kita makan apa? Makanan-makanan yang terus. Bahkan mungkin setiap hari makannya B2 terus. Bahkan saya sering sekali ngeledekin teman-teman saya ketika sedang makan B2. Saya bilang, saya lihat, wah ternyata ini dagingnya lumayan. Ternyata B2-nya halal, saya bilang. Ditanya sama teman-teman saya, kenapa Pak kok halal? Iya, karena babinya jantan, makanya halal. Kok jantan halal? Iya, karena tidak mengandung babi. Sadar tidak? Iblis berusaha menjebak kita. Membuat kita terperangkap. Sehingga ketika kita masuk di dalam perangkapnya, kita sulit untuk keluar. Sulit membebaskan diri, dan kita butuh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus agar kita dapat keluar dari jebakan maut ini. Ini perangkap yang membinasakan. Perangkap kedagingan ini menyeret kita terus memuaskan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara mungkin yang mencoba narkoba, ya dikit saja, coba dulu dikit saja. Percaya ketika kita mencoba sekali, pasti ada yang kedua kali. Dan pasti ada yang ketiga kali. Karena daging kita terus nagih. Begitu pula dengan libido seks kita. Ya coba sekali saja, pasti nagih, tidak mungkin tiga. Karena memang iblis memakai perangkap ini supaya kita terjebak di dalamnya. Muluk-muluk berbicara seperti itu, makanan, libido seks. Oke, yang gampang. Ketika kita ingin punya penghasilan, gaji, pertama mungkin kita mendapat gaji UMR. Lalu kita merasa kayaknya kurang. Kalau kita naik 2 kali lipat pasti cukup. Setelah kita naik 2 kali lipat, pertanyaan saya, apakah cukup gajinya? Lalu kita berkata, kayaknya masih kurang, naik lagi, oke 3 kali lipat. Apakah cukup? Sampai sudah naik 10 kali lipat, gajinya pun pasti kita masih merasa kekurangan. Jadi kita harus berhati-hati di sini karena jebakan ini, perangkap ini membawa kita untuk terus terikat dalam hal itu. Firman Tuhan katakan hati-hati dengan perangkap di dalam daging kita. Setiap kita pasti punya daging. Bapak Ibu Saudara pasti punya daging kan? Coba diraba tangannya. Ada dagingnya enggak? Kalau ada dagingnya berarti masih normal. Masih hidup kita sebagai manusia. Apalagi masih bernafas. Di ayat selanjutnya, di ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perangkap yang membawa kita kepada kebinasaan jelas. Perangkap kesombongan atau kehormatan yang kita kejar selama ini. Kita tidak merasa kita sombong. Kita tidak merasa bahwa kita mengejar kehormatan atau kita gila hormat. Karena kita merasa wajar-wajar saja menurut kebanyakan orang. Tetapi faktanya kita terjebak di dalam kesombongan. Firman Tuhan katakan di sini iblis membawanya ke kota suci. Iblis membawa Yesus ke kota suci. Dan perhatikan baik. Iblis membawa Yesus
Kenapa Bapa di surga tidak melarang supaya iblis tidak membawa Yesus ke kota suci? Bapa membiarkan terjadi, iblis dibawa. Dan dikatakan ke kota suci, ini kota yang luar biasa, kota kehormatan. Kalau saya bilang mungkin ini lebih keren atau lebih bagus atau lebih terhormat ketimbang daripada ibu kota. Kota suci loh, kota suci. Dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Berbicara bubungan itu paling tinggi dari rumah, atap rumah, di paling atas itu bubungan. Tempat yang begitu nyaman, bisa memandang segala sesuatunya, bisa melihat keindahan yang ada. Dan berbicara ditempatkan di bubungan bait Allah. Ini berbicara di suatu tempat atau posisi kehormatan. Sudah pertama di kota suci, lalu ada di bait Allah, lalu ditempatkan di bubungan yang paling tinggi. Berarti berbicara tentang posisi, jabatan, kedudukan yang luar biasa. Tetapi ada perangkap juga di sana. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lihat, dia berusaha untuk menipu dengan jika engkau anak Allah. Padahal iblis tahu Yesus anak Allah. Tetapi dia berusaha untuk memutarbalikkan cara berpikirnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kalau Yesus pada saat itu terjebak dengan cara berpikirnya iblis, dia pasti akan berkata, oh iya saya akan jatuhkan. Karena saya tahu malaikat-malaikat Tuhan pasti akan melindungi saya, akan menatang saya. Dan di saat itulah yang diharapkan oleh iblis, kesombongan terjadi. Sehingga ketika itu terjadi, maka Yesus gagal untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara saat ini di dalam dunia pekerjaan, marketplace, ketika kita berada di suatu posisi yang tinggi, posisi kehormatan yang luar biasa, kita lupa Tuhan yang izinkan. Kalau penderitaan Tuhan izinkan, keberhasilan juga Tuhan yang izinkan. Jadi semuanya itu harus kita kembalikan untuk Tuhan. Ini kita berbicara di dalam dunia marketplace. Bagaimana di dalam dunia pelayanan? Sama, tidak ada bedanya. Di dalam dunia pelayanan, tidak sedikit kita mengejar kehormatan. Tidak sedikit di antara kita yang mengejar pinginnya dianggap orang yang paling berhasil. Bahkan ketika kita sudah berhasil di suatu posisi, suatu tempat. Tetapi ternyata kita lupa semuanya itu diizinkan Tuhan. Dan disitulah karakter kita akan terlihat. Adakah kita bisa mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Pada saat kita susah bagaimana? Pada saat kita berhasil seperti apa respon kita? Ini yang menentukan. Jadi harus berhati-hati. Perangkap iblis begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menghadapi perangkap-perangkap yang mungkin berbeda-beda setiap orang. Dan perangkap-perangkap ini secara spesifik. Hati-hati, iblis, kuasa kegelapan sampai detik ini tidak pernah berhenti berusaha untuk menjatuhkan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran yang murni, kita melakukan kebenaran yang sejati, kita aman. Kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, kita berjalan di dalam kesuciannya, kita berjalan di dalam kehendak Bapa, kita aman. Tetapi ketika ada perangkap yang membuat kita sombong, di situ. Hal yang paling mudah, misalnya ketika saya sedang berkhotbah seperti ini, lalu dalam hati saya, ini loh saya keren, hebat, bagus. Saat itulah yang dinanti-nantikan oleh iblis. Ketika saat itulah, maka kita jatuh di dalam perangkapnya. Kita masuk di dalam jebakannya. Dan perangkap kesombongan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita hidup benar, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, iblis tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak bisa. Tetapi ketika kita melakukan ketidaktepatan itu, di saat itulah kita keluar dari kekudusan itu. Satu hal yang pernah saya alamin puluhan tahun yang lalu, ketika saya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya pada saat itu, dan dia memang terlibat dengan hal-hal kegelapan,
Dia bisa meneropong. Tiba-tiba pada saat itu saya dikatakan begini, Pak, Bapak punya pengawal ya? Saya berkata, masa sih? Ada sedikit juga kesombongan, masa sih? Saya tidak menyadari pada saat itu ternyata itu kesombongan. Masa sih? Iya. Seperti apa? Pengen tahu kan kita? Pasti Bapak Ibu Saudara kalau ada yang ngomong begitu pengen tahu seperti apa pengawalnya. Saya juga bertanya waktu itu, seperti apa? Dia hanya berkata, saya tidak bisa melihat wajahnya karena begitu bercahaya. Yang saya ingat, yang saya bisa lihat, dia menggunakan kain lenan. Lalu saya iseng waktu itu. Saya bilang begini, oke, berarti Bapak berusaha untuk meneropong hidup saya, berusaha untuk melihat saya. Oke, kalau begitu terang-terangan saja. Jangan ngumpet-ngumpet, jangan diam-diam di belakangnya. Saya bilang, apa yang Bapak butuhkan? Yang Bapak butuhkan mata saya? Saya bilang, oke. Tatap mata saya, bukan kayak di film-film ya, tatap mata saya dalam-dalam lalu kita tertidur. Bukan. Tapi tatap mata saya dan saya pada saat itu hanya berkata dan saya hanya berdoa mengucapkan darah Yesus. Apa yang terjadi? Dia mundur. Orang ini mundur dan dia berkata, Pak, jangan ditutup dong. Saya bilang, apanya yang ditutup? Tadi Bapak terlihat, saya bisa melihat dengan jelas. Tetapi Bapak barusan berdoa, Bapak mengucapkan kalimat langsung tertutup rapat. Dan saya tidak bisa menembusnya. Lalu saya berkata, oke, kalau gitu saya tidak berdoa, silakan tatap. Dan dia menatap, saya tidak berdoa. Hanya tidak sampai 1 menit dia pun terpelanting ke belakang dan dia berkata, saya tidak kuat. Kenapa? Saya bilang, ada cahaya putih yang begitu panas keluar dari mata dan saya tidak sanggup. Dia bilang. Ketika saya merenungkan peristiwa yang terjadi ini, dan saya terus merenungkan, ternyata justru di situ saya tidak hidup dengan cara yang benar. Saya tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan dengan benar. Saya tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan dengan benar. Kok bisa? Karena mereka kuasa kegelapan masih bisa meneropong hidup saya. Masih bisa melihat. Seharusnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran tidak lagi bisa diteropong-teropong. Tidak lagi bisa dilihat oleh kuasa kegelapan. Bahkan iblis pun tidak bisa menyentuh kita kalau kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ini yang menyadarkan kita. Bahkan saya pun tersadar ternyata saya salah selama ini. Ini yang membuat kita harus hati-hati. Ketika kita tertutup rapat, hidup di dalam kekudusan Tuhan, apa yang dilakukan iblis? Ingat, perangkap kesombongan dia berusaha untuk menggunakan ini. Dia berusaha untuk memancing kita, membuat kita marah, membuat kita kesal. Dia fitnah kita, dia tuding-tuding kita hal-hal yang tidak benar. Ketika pada saat itu kita tersentuh sedikit saja egois kita mulai marah, kita mulai kesal. Apalagi sampai mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saat itulah kita keluar dari kekudusan Tuhan. Dan kita terlihat telanjang di mata mereka. Sehingga mereka bisa memasukkan roh-roh kegelapan yang berasal dari neraka masuk dalam diri kita. Sehingga hidup kita hancur. Semakin lama semakin terseret di dalam kehancuran. Hati-hati. Siapapun kita. Baik kita jemaat biasa, baik kita pelayan Tuhan, mungkin majelis atau asyir, singer, bahkan pendeta sekalipun. Ini semua berlaku buat kita. Jadi harus berhati-hati. Itu karang-karang saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya sejak kecil memang saya dilahirkan dari keluarga yang masih terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti ini. Dan bahkan dulu sering sekali ketika pelakunya ini adalah memang orang tua saya sendiri. Dan dia mengatakan, kamu dari mana? Dan dia bisa membaca jejak rekamnya kemana saja. Dan dia bisa melihat. Ini fakta, ini real. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan perangkap ini. Kita harus sekarang belajar, Bapak Ibu Saudara, pecinta suara kebenaran, kita mendengar kebenaran. Jangan cuman membuat telinga kita nyaman. Jangan cuman menjadi obat tidur kita ketika tidak bisa tidur, kita mendengarkan khotbah. Tetapi lakukan ini. Praktekkan ini. Tidak sedikit kan setiap kita mengejar kehormatan. Kalau kita dihormatin, nama kita disebut-sebut, aduh bangga kita berbunga-bunga.
rasanya kepala kita gede. Apalagi kita diberikan posisi tempat yang tinggi. Sehingga banyak orang yang menghargai kita. Lalu kita merasa hebat. Mungkin kita tidak mengatakan, tetapi hati kita merasa kita paling hebat dan paling luar biasa. Disitulah perangkap kesombongan masuk. Dan kita terjebak di dalamnya. Dan ini berlaku buat setiap kita. Bukan hanya jemaat saja. Tetapi setiap kita yang melayani Tuhan. Ini pun berlaku. Bahkan pendeta sekalipun, termasuk saya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya pernah mengalami hal ini, saya mengajak ayo kita semua harus berhati-hati untuk hal ini juga. Jangan sampai kita terjatuh di lubang yang sama. Dan perangkap berikutnya, kalau kita melihat dari ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saat kita mengejar keindahan, kenyamanan dari dunia ini, berpikir bahwa hidup kita hanya satu kali ya kita nikmati saja. Kita terjebak di sini. Dan kita terseret untuk menikmati segala yang ada di dunia ini. Kita mau mengalami semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Bahkan kita tidak menyadari bahwa yang ditawarkan iblis ini dengan menggunakan apa yang ada di dunia ini ditolak oleh Yesus. Tetapi kita justru berusaha mengejarnya, berusaha untuk meraihnya. Hati-hati, ini juga jebakan. Karena ketika berusaha mengejarnya, kita berusaha untuk meraihnya, maka kita masuk dalam perangkapnya. Kita tidak sadar bahwa kita menyembah iblis. Apa yang Yesus tolak, jangan lagi kita berusaha untuk mengejarnya. Hati-hati. Semua perangkap ini membawa kepada kebinasaan. Mengerikan. Pasti Bapak Ibu Saudara kalau saya tanya, ada yang mau binasa hidupnya? Kalau saya seru angkat tangan, ada yang mau binasa angkat tangan? Pasti tidak ada yang mau. Siapa yang mau binasa? Kita maunya memperoleh kehidupan. Ini perangkap yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan kita harus hati-hati. Kalau ada perangkap yang membawa kebinasaan, berarti Tuhan juga menyediakan perangkap yang membawa kita memperoleh kehidupan. Banyak umat manusia terperangkap yang membawa kebinasaan. Tetapi sekarang, setiap pecinta suara kebenaran, Bapak Ibu Saudara dan saya, ayo, berilah dirimu untuk terperangkap. Terperangkap bukan membawa kebinasaan, tetapi terperangkap bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan. Bagaimana caranya? Lepaskan segala keinginan kita. Sakit nggak? Sakit. Jaga perkataan kita, jaga mulut kita, jangan sembarangan berbicara. Bahkan kita rela meninggalkan segala keinginan yang kita miliki. Bukan berarti habis dengar firman ini, Bapak Ibu Saudara lalu jual semua hartanya, berikan ke gereja, lalu tidak kerja. Bukan seperti itu. Kita tidak mau berusaha, tidak mau berupaya, tidak. Tapi mari kita lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan. Semua kita berikan hanya untuknya. Selama ini kita pasti berusaha meraih semuanya untuk kita. Tetapi ketika kita mendengar kebenaran ini, ayo berikan semuanya buat Tuhan. Supaya kita bisa terperangkap di dalam perangkap yang membawa kita untuk memperoleh kehidupan, maka kita harus membawa diri kita, melangkahkan kaki kita, bergaul karib dengan Bapa di surga. Bergaul karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita serupa, memiliki wajah yang sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Aduh, rasanya berat. Ya, siapa yang bilang jadi orang Kristen itu mudah? Siapa yang bilang jadi orang Kristen itu paling nyaman, enak? Saya pun pernah mengalami tawaran-tawaran karena memang saya backgroundnya bukan orang Kristen dan saya backgroundnya anti kepada Yesus dan tidak suka kepada Yesus. Dulu setiap minggu
Datang hamba-hamba Tuhan ke rumah, ayo ke gereja, ayo nanti hidupmu enak, ayo ke gereja nanti karirmu diberkati, ayo ke gereja nanti hutang-hutangmu lunas. Pasti mau dong. Punya hutang banyak, ayo ke gereja nanti hutangmu dilunasin sama Tuhan. Pasti mau dong. Siapa yang gak mau? Tapi saya yakin bukan hal itu tidak bisa terjadi, bisa saja terjadi. Tetapi rata-rata begitu dengan mudah seperti itu, besok-besok dia ngutang lagi gampang. Dia bilang apa? Ya, nanti Tuhan yang bayarin lagi. Nah, karakternya belum berubah. Bibit dosa itu masih ada, belum dimatikan. Siapa yang harus mematikan? Tuhan Yesus? Tidak. Kita sendiri yang harus mematikannya. Dan kita harus ekstrim mematikan semuanya itu. Tidak usah susah-susah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin biasanya ngomel-ngomel, marah-marah. Untuk tidak marah satu hari saja, coba. Sulit rasanya. Biasanya ngomong terus, lalu satu hari saja tidak ngomong. Sulit. Rasanya pingin ngomong terus. Ini realita kehidupan kita. Bahkan ketika kita bicara, kita lebih suka bukan mendengarkan firman, kita lebih suka dengerin gosip. Kalau kita ada hal-hal yang sedang hot, sedang panas, pasti kita berusaha untuk mencari tahu. Apalagi ada orang kasak kusuk, kita akan berkata, ngomong apa sih? Kita membawa cara berpikir kita terjebak di dalam hal ini, terperangkap di dalam hal ini. Ayo, Bapak Ibu Saudara, kita harus ekstrim hidup di dalam kekudusan Tuhan. Renungkan, kalau nanti malam kita mati, sudah siap belum? Aduh, saya belum siap. Karena belum siap, makanya ayo saya ajak kita renungkan. Jangan lagi kita terjebak dengan perangkap-perangkap yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara mau memperoleh kehidupan kan? Tidak ada yang mau binasa kan? Nah ayo. Kalau kita tidak mau binasa, Bapak Ibu Saudara dan saya juga nggak mau binasa. Ayo kita sama-sama berjuang. Ayo lakukan kebenaran. Bergaul kariblah, berdoalah, bersekutulah setiap hari. Disuruh doa pagi, jangan menggerutu. Terlalu sering kita menggerutu. Terlalu sering kita mengumpat. Hati kita sering sekali berkata-kata di dalam pikiran kita untuk hal yang kita tidak senang. Belajar Bapak Ibu Saudara. Belajar. Kalau tidak kita memaksa dengan ekstrim diri kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dunia sangat ekstrim menyeret Bapak Ibu Saudara dan saya. Dunia sangat ekstrim menjebak Bapak Ibu Saudara dan saya. Dunia sangat ekstrim berusaha agar Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam kebinasaan kekal. Semua pilihan di tangan kita. Kita yang putuskan. Kita mau binasa atau kita memperoleh hidup. Kalau kita mau binasa, seperti apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, kita melakukan, kita bertindak, kita berkata-kata, kita berpikir sesuai keinginan kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau memperoleh kehidupan, hidup kekal nanti bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ayo. Seperti firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna dalam menggunakan pikiran kita. Sempurna menggunakan mata kita. Bukan yang menyenangkan daging. Sempurna menggunakan telinga kita. Sempurna menggunakan mulut kita. Supaya tidak berkata-kata yang tidak pantas. Sempurna di dalam melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita. Berjuang untuk kita serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita tidak mau berjuang untuk hal ini, maka kita akan sama dengan dunia ini. Kalau wajah kita wajah dunia ini, maka kita akan tertinggal di dunia ini dan pada akhirnya kita pun akan habis tertelan oleh lautan api. Karena bumi ini, dunia ini akan hancur, akan punah, ditelan oleh api yang kekal. Jadi hati-hati, inilah perangkap. Rasanya sulit ya? Betul, Bapak Ibu Saudara, sulit. Jangan khawatir, pesan saya. Ada Tuhan Yesus. Kita butuh Dia. Kita memerlukan Tuhan Yesus. Setiap langkah hidup kita.
Kita perlu Tuhan. Hanya orang yang sombong kalau dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Hanya orang yang sombong kalau dia merasa dia bisa sendiri keluar dari perangkap ini, terhindar dari perangkap ini. Mari, saya mengajak, ayo sadarlah. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Kita nyanyikan pujian ini. Ku perlu Kau Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya perlu Tuhan. Ayo sadari, kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita butuh Tuhan. Dia dengan setia menolong kita. Ayo beri dirimu. Jangan biarkan terus berada di dalam perangkap iblis. Tuhan mau membebaskanmu. Ayo. Kita membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Karena matohina malah ya basekarabas. Tiralah patohina mataka basekarabas. Begitu banyak perangkap di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Jangan terjebak dengan daging kita sendiri. Jangan terjebak dengan keindahan dunia ini. Minta pertolongan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangan kita. Dia tetap memegang tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tetap menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya agar kita terlepas dari semua perangkap yang membawa kita kebinasaan ini. Mari, saya mengajak, ayo terus genggam tangan Tuhan, terus berharap kepadanya, dan teruslah berdoa kepadanya. Terus panjatkan doamu. Makasih Bapa. Kau mendengar setiap doa umatmu dimanapun mereka berada saat ini. Kau mendengar setiap doa daripada anak-anakmu ya Bapa. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka hadapi saat ini, kami mohon Bapa. Biar Engkau menjamah mereka, biar Engkau melawat mereka dimanapun mereka. Terus genggam tangan mereka Bapa, kami mohon saat ini, siapapun mereka yang berseru, menjerit di tengah kesulitan hidup, di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah rasa sakit penyakit yang dialami, Tuhan tolong jamah mereka. Tuhan tolong pulihkan mereka, bawa mereka keluar dari semua perangkap ini, sehingga mereka bisa mengubah hidupnya menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Makasih Bapa. Oranotina masih kamarala masih. Makasih Bapa. Makasih buat lawatanmu. Terima kasih buat pengurapanmu yang menjamah setiap umatmu saat ini dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Dan kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau yang terus menyertai mereka. Makasih Bapa. Makasih Bapak Ibu Saudara, perangkap begitu banyak. Tetaplah genggam tangan Tuhan. Tetaplah membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini firman ini berhenti, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara, berfirman di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri dan angkatlah tanganmu. Terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih-Nya melalui Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis melalui Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.